Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bersilaturahim dalam program kesayangan kita yaitu Cahaya Hati Indonesia. Dan alhamdulillah hari ini kami hadir di kota tercinta yaitu kota Purwakarta dan hadir di masjid yang insya Allah berikan keberkahan atasnya. Amin. Masjid yang megah. Amin. Masjid yang semoga juga memberikan kesejahteraan untuk umat di sekitarnya. Amin ya robbal alamin. Yaitu Masjid Endan Andase. Dan semoga juga ini memberikan contoh bagi kita semua untuk terus ya kita berlomba-lomba dalam menebarkan kebaikan ya, membangun masjid, meramaikan masjid dalam rangka syiar Islam. Nah, tentunya sekarang ini kita memasuki di bulannya adalah bulan Sya'ban. Tentunya kalau kita ngangkat tema tentang bulan Rajab ini nggak telat. Betul apa betul? Karena apa? Bulan Rajab, bulan Sya'ban adalah masih dalam bulan-bulan untuk menyambut bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Nah, tema kita kali ini yaitu adalah masih memperingati Isra Mi'raj bersama dengan guru kita yang mulia yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnasiar atau AA Gim. Dan untuk itu mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnasiar. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja, puji hanya milik Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit, bumi, berikut segala yang ada di dalamnya. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah yang mengurus kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun dalam hidup ini kecuali Allah melimpahi kita dengan beragam karunia. Dan dialah Allah yang menakdirkan kita bisa berkumpul saat ini. Tidak ada kebaikan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menyelamatkan di perjalanan sehingga kita bisa duduk dengan keadaan sehat. Allah yang memudahkan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan kesabaran. Maka sebaik-baik pertemuan adalah pertemuan yang paling banyak ingat kepada Allah. Semoga Allah yang maha dekat, yang maha menatap,
yang mengatur semua ini terjadi, tidak hanya menakdirkan terjadi, tapi yang paling penting Allah ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ini masjid sangat indah, megah, kokoh. Tapi semua keindahan ini tidak ada artinya kalau jamaahnya tidak indah akhlaknya. Benar? Akhlak. Dari mana orang memiliki akhlak yang baik? Kalau ditanya mengapa Rasul diutus ke bumi, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi menurut Rasulullah hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi kalau ingin tahu siapa orang Islam yang paling benar pemahaman Islamnya, gampang, lihat akhlaknya. Siapakah yang paling kuat imannya? Lihat akhlaknya. Siapa yang paling bagus ibadahnya? Lihat akhlaknya. Siapa yang paling bertakwa? Buktinya adalah akhlaknya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang, bersimbah keringat, air mata, darah, semuanya ini semata-mata agar umat manusia berakhlakul karimah. Mengapa? Karena bahagia itu hanya milik orang yang berakhlakul karimah. Tidak ada bahagia bagi orang yang akhlaknya buruk. Mulia itu bukan karena gelar, pangkat, harta, jabatan, popularitas, penampilan. Bukan. Mulia itu karena akhlak. Berapa banyak yang diberikan jabatan tinggi, kalau akhlaknya buruk, malah dia jadi contoh keburukan. Benar? Benar atau benar? Apalah artinya penampilan keren kalau akhlaknya rusak? Coba Bu, Ibu, maukah punya menantu yang cakep? Udah cakep kayak mau? Udah cakep kayak pinter mau? Tapi akhlaknya bejat. Berarti akhlak. Masalah di rumah tangga adalah masalah akhlak. Kita sengsara di rumah karena akhlak. Masalah bernegara adalah masalah akhlak. Bukan masalah politik, tapi kurang berakhlaknya orang yang berpolitik. Bukan masalah bisnis, tapi kurang berakhlaknya orang yang berbisnis. Jadi kalau ingin hidup bahagia, hidup mulia, hidup selamat, fokus perbaiki. Bagus. Paham? Oh, jadi Abi. Alhamdulillah. Demikianlah hadirin sekalian. Pertanyaannya, akhlak datang dari mana? Dari hati. Ala inna fil jasad mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qalbu. Ketahuilah dalam jasad ini ada sesuatu nih. Kalau dia baik,
baik seluruhnya. Kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu, bukan kalbun. Kalau kalbun itu anjing, qalbu ya. Jadi mungkinkah itu orang hatinya baik, cuman omongannya aja yang jelek? Gak mungkin. Karena mulut ini moncong teko, hanya mengeluarkan isi teko. Hati baik, keluar baik. Kalau kata-katanya jelek, kasar, bengis, ya itu hatinya yang begitu. Nabi Muhammad SAW berjuang berdakwah, fokus dakwahnya itu adalah hati. Ini dia. Jadi kalau kita kurang tahu ilmu hati, tidak pernah memperhatikan hati, tidak hati-hati dengan hati, susah akhlak berubah. Negeri Indonesia mau sehebat apapun pendidikan, kalau pendidikan hati nuraninya tidak pernah serius, tidak bisa bangsa ini jadi baik. Alhamdulillah di masjid yang bagus ini di belakang tadi lihat ada bakal sekolah internasional ya. Harus hati. Saya dengar ibu-ibu kalau mau tidur suka sibuk membersihkan wajah, bukan itu dia masalahnya. Harusnya selain membersihkan wajah juga membersihkan hati. Karena wajah didempul sehebat apapun, kalau hatinya belum baik, memancar dari wajahnya itu hal yang tidak baik. Jelas? Oke. Jadi Rasulullah berjuang itu supaya umat manusia berakhlakul karimah. Akhlak datang dari hati yang bagaimana? Nah ini dia Isra Mi'raj itu salah satu menempa hati. Jadi orang itu dia baik sama binatang, suka merawat binatang, dia baik sama tanaman, tapi dia tidak mau syahadat. Dia baik sama tetangga, dia baik sama orang. Belum termasuk akhlakul karimah, karena kepada Tuhannya, penciptanya dia tidak baik. Jelas? Jadi baik ke manusia itu bagus, baik ke alam itu bagus, tapi tidak cukup. Karena intinya baik tidak kepada penciptanya. Halo? Nah inilah yang disebut iman. Jadi orang itu baru baik hatinya kalau hatinya beriman. Makin kuat iman, makin bagus kesemuanya. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini do'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dibanding mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi ibu bapak, jamaah sekalian, kenapa Rasulullah tuh kok indah sekali akhlaknya? Karena hatinya imannya kuat. Makin kuat iman, makin indah akhlak seseorang. Makin kuat iman, makin bahagia. Makin kuat iman, selamat dunia akhirat. Halo? Jadi kalau kurang bahagia artinya apa? Jawab. Cerdas. Benar. Jadi kalau hidup ini kurang bahagia, cirinya kurang amal soleh. Jadi kunci bahagia itu dua.
iman dan amal soleh. An-Nahl 97 ya. Baik. Udah tahu belum ciri orang kurang iman? Kalau tahu, kalau belum jawab. Jangan suka enggak jelas begitu. Nah, cara menjawabnya juga harus tenang. Belum. Baik, di antara ciri orang kurang iman ada 3. 1, orang yang imannya lemah atau kurang iman, ciri pertamanya GTA, galau tiada akhir. Liwe, lieur wae. Bacem, banyak cemas. Jadi orang yang imannya kurang, kalau sudah ingat nanti, besok, lusa, tahun depan, langsung dia galau. Kenapa dia galau? Karena dia tidak ingat ada Allah yang menguasai masa depan. Kan ada tuh yang mau pensiun cemas. Padahal belum pensiunnya. Tapi sudah duluan cemasnya. Betul Pak? Kenapa Bapak cemas? Cicilan belum lunas. Kreditan belum selesai. Anak belum tamat. Rumah belum punya. Aduh, saya kalau udah ingat pensiun, saya stres. Kapan pensiunnya? 3 tahun lagi. Kenapa pensiun 3 tahun lagi? Stresnya dari sekarang. Siapa tahu minggu depan meninggal. Orang yang kuat iman, nggak ada masalah. Besok belum tentu hidup. Kejadian belum tentu terjadi. Belum tentu kita masih ada besok. Mau ngapain stres? Ingat besok, ingat yang akan datang sekarang saja. Jadi orang yang disukai Allah. Benar?